Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Hidupku. Setiap orang punya cerita dan setiap cerita pasti ada hikmahnya. Ya, saya sudah lama tidak mengupload video karena saya sedang mempersiapkan satu bisnis dan sudah selesai. Bisnis apa yang saya sedang jalankan saat ini nanti saya share di kolom deskripsi. Tonton ya videonya. Nah, kali ini saya mau cerita juga berbagi ya semacam semacam ilmu mungkin ya yang saya tahu tentang jempol tangan kiri yang sakit. Nah, saya nggak tahu ya, tapi rasanya akhir-akhir ini pasti banyak jempol tangan kirinya yang sakit. Nah, kenapa jempol tangan kiri itu bisa sakit dan bagaimana cara mengobatinya? Saya akan bagikan kepada semuanya. Nah, kalau tangan kiri kita sakit, biasanya nih ya, ini dialami oleh orang yang umur 30 tahun ke atas. Kalau 30 tahun ke bawah itu belum ngerti sama yang rasanya ngilu gitu ya, rasanya pegel, sakit punggung itu kalau masih muda biasanya 30 tahun ke bawah tuh belum kerasa tuh yang begitu-begitu. Tapi kalau yang udah 30 tahun ke atas, apalagi dan seterusnya 40, 50, itu sering kebas gitu ya, sakit atau ngilu. Nah, saya pengen bagiin cerita saya dan saya bisa tahu ini karena saya juga nonton YouTube, saya juga pernah mengalami cedera ya dalam permainan badminton. Saya dulu lumayan sering cedera, tapi saya banyak belajar, saya baca di Google gitu ya, kenapa bisa sakit ini seperti itu, obatnya seperti apa, cara mengobatinya seperti apa. Nah, saya jadi bisa mengerti gitu bagaimana cara mengobati tangan atau bagian tubuh lain juga ya, kaki atau tangan, tapi sekarang saya mau fokus di jempol aja. Bagaimana cara mengobati jempol tangan kiri yang sakit. Nah, jadi yang harus dipersiapkan adalah sederhana saja. Yang pertama adalah air panas atau air hangat. Ya air hangat panas lah, jangan terlalu hangat juga. Yang kedua adalah krim. Ya, krim ini adalah untuk nantinya kita memijat atau memijit jempol telapak tangan kiri kita, yang mana yang akan dipijat nanti saya akan kasih tahu. Nah, kenapa harus ada air panas? Sebenarnya air hangat sekuatnya aja lah pokoknya. Tangan kalian nih nanti masukin, jangan melepuh juga gitu. Tapi seberapa kalian kuat, rendam di situ dulu sekitar 5 menit. Nah, tujuannya apa? Memasukkan tangan ke dalam gayung gitu ya, yang ada airnya, air hangat atau air panas. Kalau bisa agak panas, terus masukkan, ya pokoknya kalian kuat segitu, udah diemin dulu 5 menit. Kalau di titik panasnya udah kuat, biasanya makin lama kan itu air makin dingin ya, panasnya menghilang gitu, itu pasti udah kuat gitu ya. Nah, tujuannya pertama ngerendam tangan di air hangat itu adalah untuk melemaskan otot-otot kita. Nah, ketika tangan kiri kita sakit, terutama jempol, itu karena otot-otot, jadi di sini tuh semua juga ada ototnya ya. Di bagian sini telapak tangan kita nih semua di jari-jarinya ada otot, cuma ototnya kecil. Ya, di ruas-ruas jari ini ada otot yang cuma kecil. Kalau ini kan di bahu, di bicep kita ya. Di sini ini ototnya besar. Nah, kalau di jari itu ada ototnya juga, cuma jarinya ototnya itu kecil. Nah, untuk sakit itu biasanya terjadi terutama ngilu-ngilu ya. Nah, kalau biasa orang nggak tahu gitu ya. Nah, saya kan mau kasih tahu ini cara yang mudah dan murah gitu ya. Mudah dan murah. Modalnya cuma tadi air panas sama gayung sama salep. Salepnya ini nanti saya kasih tahu seperti apa salep yang bagus. Ini murah banget daripada kita sakit ngilu, kebas atau apa tangan kiri kita ke dokter. Ke dokter aja udah minimal check up 50-100 ribu gitu ya. Belum lagi nanti mungkin dikasih obat. Belum lagi kalau diagnosanya salah. Nah, yang saya mau sharingkan ini, cerita yang mau saya bagikan ini, saya yakin gak ada salahnya kalau dicoba gitu. Gak ada resikonya juga. Cuman ya harus berhati-hati aja, pelan-pelan aja dan tahu batasannya gitu. Ya, nanti saya akan kasih tahu seperti apa cara pengobatannya. Oke, tadi kita masukkan dulu ke sini. Nanti otot kita tuh akan lebih lemas gitu setelah direndam oleh air panas atau air hangat tadi. Sekuatnya. Jangan salahkan saya kalau Anda kepanasan dan melepuh. Saya sarankan itu hangat sampai panas.
Ya, kalau saya biasa kalau saya kepanasan saya tambah air dingin, udah kuat, udah saya rendam di situ. Nah, 5 menit maka telapak tangan kita ini akan lebih rileks. Nah, kenapa yang sakit kok tangan kiri? Nah, kenapa yang sakit tangan kiri? Karena tangan kiri kita ini yang sering main handphone. Ayo, betul nggak? Ya, bahkan kita megang handphone itu kebanyakan pakai tangan kiri. Mau kayak gini, mau Instagram, mau Facebook, mau ngetik itu tangan kiri, tangan kanan biasa pakai, kadang ada yang pakai telunjuk. Saya juga pakai telunjuk, gitu ya. Tangan kiri ini jauh lebih aktif ketika kita megang handphone. Bahkan tangan kiri ini yang nahan handphone ya dalam posisi tertentu. Jari kiri ini yang aktif sekali, memencet-pencet tombol ya sampai ya dari huruf A sampai ke ujung gitu kan. Ini semua gerak. Nah, apa saja yang bergerak ketika kita memencet-mencet itu? Nah, di sini dan juga di sini. Ya, di sini dan juga di sini. Karena telapak tangan kita ini kan cuma segini doang. Jadi, ya, ketika kita menggerakkan itu terlalu banyak, otot kita itu namanya berkontraksi. Berkontraksi itu bergerak dalam gerakan berulang-ulang, repetitif. Kemudian dia menjadi fatigue. Fatigue itu adalah capek. Nah, capek itulah maka si otot itu menjadi istilah gampangnya itu menggumpal gitu, menggumpal. Nah, si otot itu menjadi menggumpal. Nah, ketika menggumpal itulah, misal dia menggumpal di sini, daerah sini, dia akan narik urat yang lain gitu. Bahkan mungkin bisa sampai sini sakitnya. Kalau dari sini dia bisa narik, maka ketika kita ini di jempol ini ada otot, ada urat juga ya, itu ketarik itu juga bisa ngilu. Nah, kalau udah terjadi seperti itu kita jengkel gitu ya, kita gemes gitu. Masih pengen main handphone tapi ketika kita gerakan jempol kita ini sakit, ngilu gitu. Harus bagaimana gitu ya. Nah, ada juga pengobatan lain, contohnya adalah fisioterapi. Fisioterapi itu disorot oleh gelombang elektromagnet ya, atau gelombang ultrasonik, saya lupa, Google aja sendiri ya. Nah, itu mahal. Kalau di fisioterapi itu satu terapi itu kurang lebih bisa 300.000. Nah, jadi Anda mau pilih mana? Anda mau ke dokter dengan ya kadang-kadang diagnosanya juga suka ya kadang-kadang ya suka nggak tepat gitu, tergantung dokternya. Mau ke fisioterapi silakan, mau ke tukang urut misalnya juga silakan. Tapi kalau diurut sama orang ya, saya mau kasih tahu tadi otot yang menggumpal tadi kalau diurut itu sakit. Tapi itulah istilahnya resikonya gitu loh. Kita kalau mau, namanya itu kan cedera, otot kita digunakan terlalu berlebihan sehingga dia fatigue, dia menggumpal, kemudian dia menarik ke otot dan urat yang lain sehingga menjadi ngilu. Resikonya ya kita kalau mau sembuh ya harus di terapi gitu. Nah, ini terapi sendiri yang saya mau ajarin, mudah-mudahan bisa bikin jempol kiri kalian ini sembuh gitu ya. Karena apa tadi? Kebanyakan main handphone. Nah, caranya adalah setelah direndam tadi, balik lagi caranya terus nggak apa-apa. Nah, kemudian kalian di sini dulu ya, di sini dulu oleskan salep ini. Salep atau krim ya, pokoknya jangan pakai salep atau krim yang panas. Contoh misalnya balsam yang terlalu panas, itu kalau menurut saya tidak cocok. Ini harus pakai balsam yang dingin, misalnya anti-inflamasi. Cari aja balsam-balsam anti-inflamasi ya, merek-mereknya itu banyak, ada yang 20 ribuan juga. Cari aja yang anti-inflamasi, pokoknya itu anti peradangan. Karena ketika kita nanti mentreatment jari kita ini, ya saya akan ajarin caranya, itu nanti akan jadi bengkak. Nah, lihat ya. Ini yang tangan kiri saya. Barusan saya terapi dan sudah sembuh, ya. Yang ini yang kanan nggak terlalu merah. Lihat yang kiri ini merah kan? Yang kanan ini putih ya. Karena ini tadi habis saya terapi. Nah, saya juga baru ngerasain hari ini gitu, karena memang saya sering banyak pegang handphone ya. Nah, saya baru ngerasain hari ini dan saya baru ingat lagi gitu, oh itu harus diterapi. Nah, jadi saya yakin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mengalami sakit di jempol kiri, dan banyak juga pasti yang mengalami sakit jempol kiri karena terlalu banyak megang handphone dan main handphone. Nah, jadi kalau
video ini bermanfaat ya jangan lupa di like, di komen, di share. Tanya-tanya aja, sharing-sharing aja ya. Oke, saya ulangi lagi, ini harus cari yang anti inflamasi, jangan yang panas karena nanti kita akan melakukan terapi yang repetitif. Nah, pertama adalah di sini. Sepanjang garis ini ya. Di sini biasanya itu terjadi fatigue atau penggumpalan karena kita nahan handphone di sini ya. Ini kita ada gerakan-gerakan kecil begini tanpa dirasa, kalau itu sering maka akan membuat otot kita tuh menjadi fatigue atau istilah saya bilang menggumpal gitu ya ototnya atau mengkerut. Nah, ketika tadi sudah di air panas itu dia akan lumayan mengendur gitu ya, longgar. Nah, yang pertama di sini gerakannya seperti ini ya. Dari sini kita pakai ruas yang ini, ruas jari telunjuk kita yang ini, yang ruas satu dari atas, yang kedua yang ini kita pakai yang ini ya. Nah, ini adalah pengobatan akupressure, jadi menggunakan tekanan untuk melemaskan otot yang fatigue tadi ya. Kalau pakai gelombang ultrasonik itu fisioterapi. Nah, ini akupressure, jadi kita tekan dari ujung sini sampai ke ujung sini, ujung sini sampai ujung sini, gerakannya seperti ini. Nah ya, nanti kalian rasakan sendiri kalau ada otot yang menggumpal itu rasanya tuh beda. Jadi dan itu rasanya saya jamin sakit ya. Tapi seperti saya bilang tadi, namanya kita udah cedera, otot kita cedera di tangan kiri ini, kita mau nggak mau harus lakukan itu. Dan nah ini kalau ya usianya sudah terlalu lanjut, misal let's say 60 atau 70 ya, ini kan dia kan pencet di sini, ini tekanan, terus dia menyebabkan ada tekanan di darah gitu ya. Nah, itu harus hati-hati kalau sudah merasakan tiba-tiba denyut jantung jadi berdebar, jangan diterusin. Ya, jangan diterusin. Ini bagian kecil aja kalau misalnya kita terapi seperti itu ya, gerakannya begini aja. Nah, kalau ini saya udah saya terapi. Nah, dari sini ke sini. Kalian rasakan. Terus lakukan itu, pakaikan krim, oleskan di sini. Ya. Sampai yang renyem-renyemnya itu ya, yang teret-teretnya itu hilang. Nah, bagaimana caranya untuk bisa merasakan itu bermasalah atau tidak? Ya kalian pijat aja bagian lain. Nah, kayak saya di sini ngerasa nih, ada sakit gitu. Nah, sampai sini ternyata bisa juga. Nah, pokoknya lakukanlah teret sambil, kalau habis salapnya pakai lagi, habis salapnya pakai lagi. Nah, ini bagian yang pertama. Lakukan itu sampai renyem-renyem itu hilang. Nah, bagian yang kedua adalah dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Ya. Ini bagian yang kedua, sama mijatnya juga begini. Ya, atau misalnya mau posisinya diganti, mau sambil begini juga bisa. Ya. Ini tuh, tret. Saya pelan-pelan ya, tret. Nah, sampai ke sini-sini semuanya. Ini bagian kedua. Oke. Bagian pertama, ini bagian kedua. Jadi kalian lakukan itu sampai ke pangkal jempol ini. Nah, ya. Kalau nggak sakit, kalian bandingkan saja sama yang kiri. Oh, ini kalau nggak sakit dibeginiin juga nggak bakal sakit. Tapi kalau ini bermasalah, dia akan, yang saya bilang itu teret gitu ya. Nah, itu bagian kedua. Bagian ketiga adalah di sini. Nah, ini yang paling parah biasanya. Karena kita sering mencet tombol itu begini. Ya, ini berkontraksi dia, otot yang di sini. Bagian ketiga adalah dari sini sampai sini. Ulang ya. Bagian satu sini sampai sini. Bagian dua, bagian tiga. Nah, bagian tiga caranya begini. Ya, pijat ke arah sini. Seret. Nah, ini ya. Nah, ini sakit. Pelan-pelan gini aja pasti sakit. Ya, ngilu gitu. Ya, tapi mau nggak mau namanya udah cedera otot kita harus lakukan ini. Sekuatnya aja, tadi saya bilang makanya lebih baik kita urut sendiri gitu ya. Ini namanya diurut gitu. Diurut tuh istilahnya tuh dicari gitu loh. Di mana sih yang bermasalah ototnya, di situ yang di terapi. Ya, bagian keempat adalah di sini. Udah, biasanya cuma itu aja 4. Ya. Nah, setelah Anda melakukan terapi tadi, ya, sampai semuanya itu resiko ya lebih baik. Nah, ini kan tadi saya udah bandingkan dengan tangan kanan saya. Tangan kanan saya ini
putih, tangan kiri saya ini merah. Karena bekas saya terapi ini, saya pijet gitu ya. Nah, saya yakin ini nggak ada resikonya, asal jangan menyakiti diri sendiri ya. Saya juga tidak menanggung kalau misalnya terjadi apa-apa dengan Anda. Tetapi cara ini seperti saya bilang, cara yang paling murah gitu ya. Hanya modal ini saja tadi, salep anti inflamasi. Nah, setelah itu akan terjadi bengkak, itu biasa. Lebih baik bengkak itu paling sembuh 1-2 hari, apalagi dibantu salep tadi. Oles lagi, kalau sakit oles lagi gitu ya. Daripada Anda harus merasakan ngilu. Karena biasanya kalau umur udah 30 ke atas ya, atau apalagi dan seterusnya gitu ya, kalau udah lanjut itu begitu ototnya cedera atau fatigue atau menggumpal seperti itu tidak akan sembuh sendiri. Jadi benar-benar harus diterapi. Resiko kalau kita sudah cedera atau injured seperti itu harus diterapi. Ya harus mau sakit, istilahnya begitu. Kalau nggak mau, ya silakan keluar biaya yang lebih besar, itu fisioterapi. Fisioterapi itu tinggal diem doang, nanti disorot pakai sinar itu. Nah biasanya sinar itu, gelombang ultrasonik itu bisa melemaskan otot kita. Ada juga orang yang biasanya ketika ototnya fatigue seperti itu, dia minum obat untuk melemaskan otot. Tapi kalau saya tidak merekomendasi itu, karena saya pernah konsumsi juga obat seperti itu. Akhirnya yang terjadi adalah dia tidak tuntas, si fatigue-nya itu tidak tuntas, masih nyisa gitu. Nah kalau masih nyisa gitu, Anda pakai lagi untuk beraktivitas seperti misal menggunakan handphone itu akan jadi istilahnya akar gitu, akar supaya dia fatigue lagi, dia injured lagi, dia cedera lagi gitu. Lebih baik ya, istilahnya bahasa Sunda mah wayah nawe gitu ya. Ya udahlah, konsekuensi kita gitu ya. Nah ini saya juga tadi sudah selesai ya, dan memang rasanya sakit ya. Rasanya tuh kayak mencet kayak mencet butiran-butiran gitu di kita, cot pada pecah gitu. Nah itulah fatigue-nya otot di sini. Nah kalau sudah selesai bengkak, tapi 1-2 hari, maksimal 2 hari lah kalau di sini, itu sudah sembuh ya. Oke, itu aja cerita dari saya. Mudah-mudahan bisa menyembuhkan sakit jempol tangan kiri Anda. Dan kalau Anda rasa ini berguna, silakan di like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.